Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk terus memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya ada beberapa waktu yang kita disunahkan untuk meminta ampunan ataupun istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama yang disebutkan al-muallif rahimahullah pensyarah daripada kitab ini adalah setelah kita melakukan amalan soleh. Setelah kita melakukan amalan soleh, maka kita disyariatkan untuk beristighfar. Ya. Bagian salaf, mereka ketika duduk bermajelis, maka terlihat daripada lisan-lisan mereka tidak terputus dari yang namanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang yang berbicara, dia mendengar sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya kita beristighfar setiap melakukan setiap amalan adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk melakukan istighfar setelah melakukan ibadah haji salah satunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Hendaknya kalian bertolak ya. Min haitsu afadhan nas, kepada apa yang orang-orang berkumpul. Ya, ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang selesai wukuf daripada ibadah haji. Wastaghfirullah, kemudian hendaknya kalian bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Ghafur dan juga Maha Penyayang, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ya, jadi setelah selesai kita memohon melaksanakan suatu ibadah seperti ibadah haji misalkan seperti dalam firman Allah ini, maka kita disyaratkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita disunahkan untuk beristighfar ketika di akhir malam, di akhir malam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Was-sabirina was-sadiqina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar." Bil ashar. Akhir daripada malam, yaitu orang-orang yang was-sabirina, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, dan juga orang-orang yang benar, wal munfiqin, dan orang-orang yang taat, wal mustaghfirin, dan juga orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ashar, di waktu sahur ataupun di akhir malam. Jadi kita merupakan waktu yang dianjurkan untuk beristighfar adalah di akhir malam. Kemudian juga dalam firman lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kanu qalilan minal laili yahja'un." Sungguh sangat sedikit di antara mereka yang tidur pada malamnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam tersebut mereka kebanyakan beristighfar. Akhir malam kita disunahkan untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga ketika selesai daripada suatu majelis, kita juga disunahkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampunanmu dan juga aku bertobat kepadamu. Ya, inilah kaum muslimin rahmatullah. Walaupun di sana masih banyak dalil-dalil ataupun waktu-waktu yang kita juga disunahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak terlepas ya. Tidak hanya dikhususkan dari apa yang telah kita sampaikan. Artinya setiap waktu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana banyak tentunya ya pembahasan khusus yang membahas tentang masalah istighfar, keutamaan istighfar, waktu-waktu istighfar dan segala macamnya. Ya, yang semuanya itu tersebut adalah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak
taubat kepada Allah, memohon ampunan di setiap dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita tidak tahu kaum muslimin rahmatullah, ya, kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri haid kita di dunia ini. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ucapan ataupun doa istighfar yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.